Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Klub La Liga Atletico Madrid dilaporkan sangat tertarik untuk mengamankan jasa Cristiano Ronaldo di musim panas ini. Mereka dilaporkan siap mengorbankan Antoine Griezmann agar Ronaldo bisa kembali ke Spanyol. Menurut laporan The Times, Atletico Madrid harus menjual salah satu pemain mereka untuk bisa merekrut Ronaldo. Ini disebabkan neraca keuangan Atletico Madrid sedang minus, sehingga mereka perlu mendapatkan sejumlah pemasukan untuk bisa merekrut Ronaldo. Selain itu, Ronaldo juga akan memakan slot gaji yang sangat besar, jadi Atletico harus mengurangi beban gaji mereka. Laporan itu mengklaim bahwa Atletico sudah menemukan siapa pemain yang akan ditumbalkan untuk transfer ini. Pemain yang mereka pilih adalah Antoine Griezmann. Ini disebabkan Griezmann merupakan salah satu pemain Atletico dengan gaji terbesar. Jadi jika ia pergi, slot gaji Atletico cukup untuk menggaji Ronaldo. Mengingat posisi Griezmann dan Ronaldo cukup mirip, maka Simeone bisa melepaskan Griezmann dan posisinya akan digantikan Ronaldo. Manchester United kebobolan pada menit ke-90 pada laga pramusim melawan Aston Villa. Kendati menodai hasil sempurna yang didapat selama pramusim, gol menit akhir itu justru membuat manajer Erik ten Hag merasa senang. United bermain cukup bagus pada babak pertama melawan Aston Villa. Akan tetapi pada babak kedua, permainan mereka mengendur. Bahkan United lengah pada menit akhir laga sehingga harus kebobolan pada situasi sepak sudut. Kendati begitu, Ten Hag senang dengan apa yang terjadi di lapangan, sebab kelengahan itu terjadi pada laga pramusim. Jadi Ten Hag bisa memberikan peringatan lebih awal kepada Jadon Sancho dan kolega. Dari sisi hasil, Manchester United memang gagal meraih kemenangan. Namun seperti pada kasus di atas, Ten Hag tidak sepenuhnya melihat hasil akhir untuk menilai performa United. Ten Hag merasa pasukannya sudah berkembang walau tidak menang. Bruno Fernandes buka suara membantah kabar miring soal perubahan-perubahan yang dibawa Erik ten Hag ke Manchester United. Dia menegaskan tidak ada masalah apapun di level pribadi. Sejak pramusim MU dimulai, muncul tudingan bahwa Bruno Fernandes harus mengubah gaya mainnya untuk menyesuaikan diri dengan permintaan Erik ten Hag. Di bawah Ten Hag, setiap pemain memang harus lebih aktif menyerang. Biar begitu, Bruno Fernandes justru tidak memahami maksud tudingan tersebut. Dia mengaku tidak ada masalah apapun, hanya perlu memenuhi permintaan Erik ten Hag. Apa maksud Anda dengan mengubah? Ten Hag ingin saya membuat assist, jadi saya harus mencoba melakukannya, ujar Bruno di Sky Sport. Saya tidak paham pertanyaan semacam ini soal mencoba mempertahankan bola atau semacamnya. Saya hanya menahan bola ketika saya merasa perlu melakukannya, saya coba mengumpan ketika merasa perlu. Salah satu kritik yang menyerang Bruno Fernandes di pramusim kali ini adalah bahwa dia terlalu mudah kehilangan bola dan bahwa akurasi umpannya buruk. Namun Bruno sendiri merasa tidak ada masalah serius. Bek Manchester United Diogo Dalot mengomentari kegagalan timnya mengalahkan Aston Villa kemarin. Diogo Dalot mengakui bahwa hasil imbang ini merupakan pelajaran yang berharga bagi timnya. Diogo Dalot mengakui bahwa performa timnya di babak kedua menurun, sehingga gawang mereka harus kebobolan 2 kali di laga itu. Diogo Dalot mengakui bahwa timnya membuat sejumlah kesalahan di babak kedua, namun ia menilai kesalahan itu bagus untuk bahan pelajaran timnya. Di babak kedua, kami beberapa kali kehilangan bola sehingga kami mendapatkan serangan balik yang seharusnya bisa kami cegah. Sementara lapangannya juga semakin becek, sehingga permainan kami menjadi lebih sulit. Namun pada akhirnya, kami harus senang dengan apa yang sudah kami lakukan selama tur ini. Ini jadi pelajaran yang bagus bagi kami, ujarnya. Winger Manchester United Jadon Sancho mengaku antusias dengan datangnya musim 2022-2023. Ia percaya bahwa ia bisa memberikan lebih banyak kontribusi bagi Setan Merah di musim depan.
Jadon Sancho optimistis bahwa ceritanya akan berbeda di musim depan. Ia optimistis bahwa ia bisa bicara banyak bersama MU. Ada alasan mengapa Sancho cukup pede bisa bicara banyak di musim 2022-2023. Ia menyebut bahwa ia sudah mengenal timnya dengan lebih baik. Ia sudah tahu kebiasaan rekan-rekan setimnya sehingga itu memudahkannya untuk mengeluarkan potensi terbaiknya bersama Setan Merah. Jadon Sancho optimistis bahwa di musim 2022-2023 ini ia bisa berkontribusi lebih besar bagi MU. Selain karena sudah memahami rekan-rekan setimnya, Jadon Sancho juga menyebut bahwa gaya bermain Erik ten Hag cocok dengan gaya bermainnya. Bruno Fernandes bicara soal perubahan-perubahan besar yang dibawa Erik ten Hag ke Manchester United. Dia mengakui bahwa Ten Hag adalah sosok yang sangat disiplin. Bruno Fernandes mengakui bahwa pendekatan Ten Hag terbilang keras, bahwa mungkin tidak semua pemain MU yang bisa memenuhinya. Namun pendekatan keras yang diterapkan Erik ten Hag ini bisa membantu tim untuk menyatukan visi. Lagi pula Bruno Fernandes melanjutkan bahwa Erik ten Hag tidak hanya menuntut pemain MU, pelatih asal Belanda itu juga memberikan kebebasan dan mendukung setiap pemain. Erik ten Hag sudah mengambil keputusan terkait masa depan Hannibal Mejbri. Gelandang muda Manchester United itu dikabarkan akan dipinjamkan di musim panas ini. Dilansir Sky Sport, Ten Hag sudah memutuskan masa depan Hannibal Mejbri. Ia akan meminjamkan sang gelandang di musim panas ini. Laporan itu mengklaim bahwa Erik ten Hag pada dasarnya menyukai Hannibal Mejbri. Ia menilai sang gelandang muda punya kemampuan di atas rata-rata. Namun ia menilai sang pemuda belum siap bermain di tim utama MU. Ia butuh jam terbang lebih di level senior agar siap bermain di tim utama MU. Jadi Ten Hag berencana meminjamkannya ke klub lain di musim panas ini agar ia bisa semakin matang. Laporan itu mengklaim bahwa saat ini sudah ada banyak klub yang mengantri untuk jasa Hannibal Mejbri. Kebanyakan berasal dari klub-klub Championship. Sejauh ini ada Birmingham City, West Bromwich Albion, Millwall, dan Middlesbrough yang sudah mengontak MU. Mereka tertarik menggunakan jasa Mejbri. Mereka menilai sang gelandang punya kemampuan di atas rata-rata sehingga ia dianggap bisa membantu mereka untuk promosi di musim depan. Winger Manchester United Jadon Sancho memberikan sanjungan setinggi langit kepada Erik ten Hag. Ia menilai sang manajer telah membuat Setan Merah bermain dengan sangat baik. Jadon Sancho menyebut bahwa Erik ten Hag benar-benar detail dalam mempersiapkan timnya ketika bertanding. Ia memberikan banyak instruksi untuk diikuti para pemain. Ia juga menyebut para pemain MU enjoy dilatih Erik ten Hag, sehingga mereka mengikuti semua yang diperintahkan sang manajer. Menurut Jadon Sancho, hasil kerja ten Hag mulai terlihat. Ia menilai penampilan timnya kini sudah semakin membaik juga atraktif. Di laga uji coba terakhir, Manchester United gagal melanjutkan streak kemenangan mereka. Mereka ditahan imbang Aston Villa dengan skor 2-2. MU awalnya unggul 2-0 di babak pertama, namun di babak kedua Aston Villa menyamakan kedudukan. Manajer Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, angkat bicara seputar rumor ketertarikan Manchester United terhadap Benjamin Pavard. Ia menegaskan bahwa sang bek tidak dijual di musim panas ini. Kepada Forbes, Nagelsmann memberikan pernyataan terkait masa depan Pavard. Ia menegaskan bahwa sang bek tidak dijual di musim panas ini. Ia masih membutuhkan jasa sang bek di skuad di Rotten, jadi ia ogah menjualnya di musim panas ini. Laporan yang beredar di Jerman sendiri menyebutkan bahwa Pavard saat ini tidak bahagia bermain di Bayern Munchen. Ini disebabkan jam bermainnya musim lalu cukup terbatas, sehingga ia tidak kerasan di Allianz Arena. Jika Nagelsmann tidak memberikan jaminan jam bermain pada musim ini, maka Pavard akan meminta sang agen mencarikannya klub baru dalam waktu dekat ini. Bayaran sekitar 30 juta euro dianggap cukup untuk mengamankan jasa pemain timnas Prancis itu di musim panas ini. Sebuah tekad diapungkan Jadon Sancho jelang digulirkannya musim 2022-2023. Winger Manchester United itu berjanji bahwa ia dan rekan-rekannya akan bekerja keras untuk membuat para fans mereka bahagia di musim depan. Jadon Sancho merasa bersalah kepada fans MU pada musim lalu. Ia menyebut timnya bermain dengan buruk sehingga membuat para fans mereka kecewa.
Jadon Sancho juga mengaku percaya diri bahwa timnya tidak akan terjerembab seperti apa yang terjadi di musim lalu. Ia menyebut timnya mempersiapkan diri dengan baik untuk musim 2022-2023, sehingga ia yakin timnya bisa membuat para fans MU tersenyum. Manchester United punya 2 laga uji coba sebelum musim 2022-2023 dimulai. Kedua laga itu akan digelar pada akhir pekan depan. Mereka akan berhadapan dengan Atletico Madrid di Old Trafford sebelum menjamu Rayo Vallecano di Old Trafford.